Alhamdulillah, telah sama-sama selesai kita membaca surah Yasin. Semoga apa yang telah kita baca Allah lipat gandakan, Allah sampaikan dengan niat-niat kita yang tadi kita sudah bacakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama kita akan mendengarkan ceramah singkat yang insya Allah yang akan saya sampaikan sendiri yang berjudul tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salaman alaika ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keluangan waktu, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu kembali dalam sore hari ini menjelang malam untuk bersama-sama berzikir, saling mengingatkan tentang kebaikan dan semoga Allah senantiasa langgengkan semua kenikmatan yang telah Allah berikan selama ini. Amin. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua dalam keadaan muslim. Bahwasanya Allah sangat tegas untuk memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian di surah yang lain, surah At-Taghabun ayat 64, Allah juga berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, dengan sekemampuan diri kalian. Ya. Definisi takwa menurut Imam Ali radhiyallahu an yaitu imtithalul awamirillahi fajtinabun nawahi. Bahwasanya definisi takwa adalah imtithalul awamirillahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menghindarkan apa-apa yang telah Allah larangkan. Ini definisi umum yang dipakai ulama-ulama kita, bahwasanya mendefinisikan takwa itu menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Tapi ada yang menarik nih. Dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yang kita sebagai hambanya disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Yaitu apa? Menjalankan segala perintah. Di ayat yang lainnya juga Allah sampaikan bahwasanya bertakwalah kalian semua mastata'tum, dengan kemampuan kalian. Di surah Ali Imran ayat 102 Allah memerintahkan dengan sebenar-benarnya takwa gitu. Tetapi di surah yang lain Allah memerintahkan pula bertakwa tapi dengan kadar kemampuan yang kita miliki masing-masing. Ya. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu tidak bisa kita meningkatkannya itu secara secara signifikan gitu. Harus berubah 180 derajat dari keadaan sekarang. Ya. Tentunya sebagai manusia biasa kita mempunyai segala macam rintangan di dalam diri kita, terutama kita menghadapi nafsu kita sendiri gitu kan dalam melakukan hal apapun. Karena manusia itu
mempunyai sifat manipulatif, bisa memanipulasi keadaan. Jadi apapun yang manusia lakukan sebenarnya itu tinggal keputusannya itu bisa dia handle sendiri. Dia mau melakukannya atau tidak melakukannya, ya kan? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu mempunyai akal pikiran. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hewan itu mempunyai hawa nafsu tapi tidak mempunyai akal pikiran. Begitu juga Allah menciptakan malaikat tidak mempunyai hawa nafsu dan dia tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia diciptakan yang paling sempurna dari binatang maupun dari malaikat. Tetapi dalam menjalankannya kita ini sebagai manusia bisa kita menjadikan diri kita itu bisa lebih rendah daripada binatang, bisa lebih mulia dari malaikat. Oleh karenanya tergantung diri kita nih mengelola dalam kehidupan nih, menjalankannya. Kita mau menentukan diri kita itu lebih mulia dari malaikat atau lebih rendah daripada binatang. Karena yang tadi saya sampaikan bahwasanya manusia itu makhluk yang sangat sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala itu paling tahu sifat manusia, artinya itu mempunyai dasar-dasar sifat yang yang dikelolanya itu agak sulit gitu. Contohnya ketika kita mempunyai nafsu dan akal, ya kan? Ya, malaikat ketika diperintah oleh Allah sujud sampai hari kiamat dia akan sujud, nggak ada dia keinginan istirahat dulu ya Allah, makan dulu, minum dulu, nggak ada. Karena orientasi penciptaannya malaikat itu bukan seperti itu. Dia nggak punya nafsu. Jadi ketika diberi perintah sampai hari kiamat dia akan teguh memegang perintah itu, gitu kan. Lain dengan manusia, diberi perintah, nah terkadang kita suka muncul nih sifat-sifat dasar manusia bahwa kita mempunyai hawa nafsu. Nanti kita suntuk dalam mengerjakannya, nanti kita capek dalam mengerjakannya, nanti kita bosen dan hal lain sebagainya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui hakikatnya manusia itu mempunyai sifat-sifat seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa mastata'tum dengan sekemampuan dirinya. Indikator sekemampuan dirinya itu bagaimana kita menjalankannya. Yang pernah saya bilang di beberapa kesempatan yang lalu bahwasanya kita ini hidup sebagai manusia sebenarnya sangat Allah proyeksikan itu hidup kita itu tidak pernah lepas dari ibadah hakikatnya. Ya, yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya gitu kan bahwasanya manusia itu cuman menunggu dua hal dari hal baik yang sudah dikerjakan dan menunggu hal yang baik berikutnya yang belum dia kerjakan gitu kan. Contohnya bahwasanya Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, ya kan? Ya, ketika misalnya kita bangun pagi, ya kan, kemudian kita pagi hari kita bangun dengan keadaan yang sehat, afiat, pikiran tenang, tentunya bersemangat untuk menjalankan aktivitas pada hari itu, pastikan kita bertebaran di muka bumi, ya kan, sesuai perintah Allah. Bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Ada yang mencari ilmu, ada yang mencari nafkah, ada yang berusaha, berdagang dan lain sebagainya. Ya kan? Makanya setiap apa yang kita kerjakan hakikatnya itu Allah sudah proyeksikan manusia itu nggak bakal lepas dari ibadah. Gitu. Kita pergi kuliah, bangun pagi, sholat subuh, ya nggak syukur-syukur sholat subuhnya bisa berjamaah, ya kan?
Habis sholat subuh, bersiap, mandi, sarapan, udah berangkat kita. Mungkin kalau sekarang karena kondisinya lagi pandemi, ya kan, kita cukup work from home ya, WFH, ya kan, bekerja di rumah. Tetapi esensi pahalanya itu tidak berkurang. Jadi bahwasanya, oh kalau misalnya keluar dapat pahala gede, oh berarti kalau kita WFH kita nggak dapat pahala. Enggak, tetap terhitung catatannya itu terhitung penuh di sisi Allah. Contohnya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya kan, kalau kata Nabi Muhammad SAW, kita mengerjakan 5 waktu, tapi pahala di sisi Allah itu terhitung 50 waktu. Jadi jadi tetap full gitu, walaupun keadaan menjalankannya itu berbeda. Ya kan? Ya itu tadi, ya udah kita sholat subuh, kemudian bersiap bergegas untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Bagi yang udah kerja mencari ma'isyah, udah yang punya keluarga mencari nafkah, itu terhitung pahala semua. Terhitung pahala semua. Kemudian baru beberapa jam di kantor atau baru beberapa jam bekerja dan belajar dan kuliah, sudah masuk waktu zuhur, ya kan? Sudah masuk waktu zuhur, kita menunaikan ibadah lagi, kewajiban kita sholat 5 waktu. Habis sholat zuhur, kita break time, ya kan, makan siang. Tujuannya apa kita makan siang itu? Ya tentunya untuk menopang aktivitas kita. Kalau kita nggak makan siang, kekurangan energi, kita nggak bersemangat, lemes badan kita, jadi malah nggak fokus dalam bekerja ataupun belajar. Ya kan? Akhirnya ketika kita makan dihitung pahala, gitu kan. Terus masuk waktu asar kita sholat lagi. Selesai sholat asar kita bersiap bergegas untuk merapikan pekerjaan kita, pelajaran kita, kita bergegas pulang ke rumah, ketemu keluarga, ya enggak. Itu kita pulang ke rumah, habis cari nafkah misalnya, masih berkeringat gitu kan, itu pahalanya gede banget. Karena di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya eh, semua ada perbuatan dosa dari umatku yang tidak akan bisa diampuni dengan sholat, zikir, puasa, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita zikir, itu nggak bakal hilang tuh dosa itu, kata Nabi. Terus dengan cara apa dosa itu bisa hilang, kata Nabi? Dengan cara kelelahan dalam mencari nafkah. Tuh, besar banget nggak tuh ganjarannya. Jadi orang-orang yang mencari nafkah sampai sore, sampai lembur, dan lain sebagainya, itu bisa melunturkan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir. Tapi kalau kita kelelahan mencari nafkah, kita pusing dengan pekerjaan, ya enggak, dalam berusaha mencari rezeki, nafkah, itu baru itu berguguran dosa kita. Karena sebab kita bersusah payah dalam menghidupi keluarga kita, mencari nafkah. Nah, itu. Kemudian kan sudah sampai rumah maghrib, nyampe rumah maghrib kita udah bertugas bersih-bersih, mandi, ketemu keluarga, sholat maghrib berjamaah, habis sholat maghrib kita baca Quran bareng-bareng sama anak, istri. Terus sampai masuk waktu Isya, kita sholat lagi. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwasanya sangat mudah sebenarnya menjalankan agama ini. Kemudian juga kalau misalnya kita mau meningkatkan ketakwaan, karena memang sejatinya Allah sudah atur semuanya. Manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya beribadah. Seperti itu. Makanya indikator kalau misalnya kita hidup di kota besar seperti ini, di Jakarta nih, itu hanya 2 sebenarnya. Indikator orang soleh ya. Soleh itu kan artinya baik, ya kan. Indikator menjadi orang soleh di Jakarta ini cuma 2. Apa itu yang pertama? Yang pertama dia sholat 5 waktu. Ya enggak. Sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal nih. Ya kan. Ada yang mungkin kita pernah baca berita beberapa waktu yang lalu, ada seorang public figure yang mengatakan, buat apa sholat tapi akhlaknya masih gini-gini gitu.
Mendingan gue nggak sholatnya bolong-bolong tapi gue baik. Ini menurut saya logika yang sangat keliru. Karena hakikatnya kita sholat itu adalah mensucikan diri kita. Pengertiannya gini, logikanya begini seharusnya yang dibangun. Kita sudah sholat 5 waktu aja, masih kurang sempurna hidup kita, masih ada kesalahan, masih ada dosa yang kita perbuat. Itu padahal kita sudah sholat 5 waktu. Pertanyaannya, apalagi kalau kita nggak sholat? Seperti itu cara pembangun pikirannya, ya kan? Jangan melemahkan orang yang ingin melaksanakan ibadah. Udah nggak usah ibadah, yang penting kita berbuat baik, ya nggak bisa dong. Karena itu sholat 5 waktu itu bagian dari ikhtiar kita untuk memperbaiki diri kita, gitu loh. Karena bahwasanya sholat itu ya kan ada apa definisi bahwasanya tuh inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Hadis Nabi SAW. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan jahat, keji dan munkar. Nah, jadi kalau kita sudah bangun benteng diri kita nih, bahwasanya kita sholat 5 waktu, ya kan? Itu insya Allah menjadi perisai di tubuh kita. Jadi kita bisa mengcounter ada pikiran-pikiran yang kurang baik, insya Allah dengan berkat kita istiqomah sholat 5 waktu yang nggak pernah putus, itu nanti Allah tolong gitu loh. Jadi jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, berbuat baik sesama umat muslim dan sesama saudara, sesama manusia dan sebangsa, dan juga membaca Al-Quran. Itu deh, 2 deh. Sholat 5 waktu, jangan ditinggal, berbuat baik, dan membaca Al-Quran. Insya Allah kalau misalnya kita melaksanakan hal-hal yang seperti itu untuk kategori orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta ini, itu insya Allah akan selamat dunia wal akhirah. Bismillah insya Allah. Karena keberkahan, keistiqomahan kita, dan Allah ridho dengan apa yang kita telah perbuat. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya atau menanyakan hal sesuatu berkaitan dengan materi atau di luar materi, bisa langsung hubungi saya, Ahmad Fakhr Razi, atau rekan saya, Ustadz Ahmad Roziki. Mungkin hanya itu dari saya, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman.